Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Homsina dan Ika Rizky Amelia akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu ragam tata musik dan tata suara serta karakteristiknya dalam drama. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian musik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dengan urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dengan menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Sedangkan menurut Ferris, musik sebagai suara-suara yang terorganisir. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa musik merupakan salah satu seni tarik suara yang disusun kemudian menimbulkan irama lagu dan mengandung bunyi-bunyian. Sejarah perkembangan musik dalam teater. Sejarah tentang waktu dan tempat pertunjukan teater pertama kali dimulai dan asal mula teater sampai saat ini memang belum diketahui secara pasti karena setiap negara maupun daerah mempunyai sejarah masing-masing dan mereka berhak untuk menyatakan bahwa daerah merekalah sebagai pelopor seni teater. Hal ini tentu saja dikarenakan bahwa setiap negara atau daerah mempunyai bentuk, cerita, dan karakteristik seni tersendiri. Adapun yang dapat diketahui adalah teori-teori tentang asal mula teater, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu berasal dari upacara agama primitif. Pada acara tersebut, unsur cerita ditambahkan yang akhirnya berkembang menjadi pertunjukan drama teater. Meskipun upacara agama tersebut telah lama ditinggalkan, akan tetapi cerita drama tersebut hidup hingga sekarang. Yang kedua, berawal dari nyanyian untuk menghormati seorang pahlawan di pemakamannya. Dalam cerita ini, seseorang mengisahkan riwayat hidup sang pahlawan yang lama-kelamaan dikisahkan dalam bentuk drama. Yang ketiga, berawal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Cerita tersebut kemudian dibuat dalam bentuk drama berdasarkan bukti-bukti dan peninggalan arkeologis dan catatan-catatan sejarah. Drama yang berkembang saat ini berasal dari zaman Yunani kuno. Dan musik dalam teater atau drama. Dalam pertunjukan teater, musik sangatlah erat kaitannya, sehingga ada yang menyebutkan pertunjukan teater dengan didukung aktor yang baik pun akan masih terasa hambar jika tidak didukung oleh penataan musik yang sesuai dengan konteks cerita yang disajikan. Musik pada pertunjukan teater sejak kemunculannya hingga sekarang masih menjadi polemik. Terjadinya polemik dikarenakan pada setiap pembicaraan tentang teater, orang tidak banyak yang menyinggung tentang keberadaan musik dalam teater. Keberadaan musik dalam teater sangatlah penting, karena selain berpengaruh terhadap aktor, yaitu emosi aktor dapat dicapai melalui musik, juga berpengaruh terhadap emosi penonton dalam menuntun atau mengapresiasi sebuah karya teater. Musik teater pada penggarapannya sangatlah bebas bentuknya, dalam arti musik disesuaikan dengan adegan pada naskah. Misalnya, waktu adegan sedih, tentunya musik yang dimasukkan adalah adegan sedih. Itu akan berpengaruh pada suasana hati penonton. Selanjutnya yaitu peranan musik sebagai ilustrasi dalam pertunjukan drama atau teater, yaitu terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, musik pembuka, yang kedua musik penutup, yang ketiga musik pergantian babak, yang keempat musik ilustrasi, yang kelima musik soundtrack, yang keenam musik theme song, yang ketujuh musik penokohan, yang kedelapan musik aksentuasi, yang kesembilan musik setting, dan yang terakhir adalah musik pelebur emosi. Karya musik terutama yang dibuat sebagai ciri gambar karakter. Jenis musik ini harus dapat menjelaskan dan mendeskripsikan karakter dari karakter yang muncul, sehingga
Pendengar mengetahui bahwa bermain musik berarti akan ada karakter yang menjadi ciri karakter dari musik tersebut. Ciri karakter dari musik tersebut antara lain musik asentasi, berfungsi untuk memperjelas maksud dari gerakan aktor. Meskipun pada kenyataannya suatu gerakan manusia tidak berbunyi secara jelas. Yang kedua, musik setting. Musik yang mengungkapkan tempat dan waktu terjadi suatu peristiwa. Yang terakhir, musik pelebur emosi. Artinya menghancurkan atau membuyarkan emosi yang telah terbimbing dari adegan-adegan sebelumnya. Tata suara adalah kesatuan bunyi-bunyi beserta suaranya yang dipengaruhi untuk kebutuhan teater. Satuan bunyi-bunyinya yang dimaksud merupakan satu kesatuan dari sarana bunyi yang disusun atau dibuat oleh manusia dan berasal dari sumber bunyi di luar manusia. Selanjutnya adalah teknik penataan suara. Di teknik ini ada bermacam-macam teknik, yaitu yang pertama teknik micing. Suatu teknik pemilihan dan penempatan mikrofon terhadap sumber suara berdasarkan tujuan, fungsi, dan estetika tata suara. Teknik micing ini sering disebut juga teknik tondong. Yang kedua, teknik balancing. Berbagai sumber dan peralatan tata suara untuk mendapatkan hasil suara atau rekaman yang baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu keseleraan, keserasian, dan keseimbangan. Tingkat keberhasilan penataan suara adalah mendapatkan hasil suara yang selaras dan seimbang antara karakter sumber suara asli dengan hasil olahan suara setelah melalui proses pengolahan. Yang ketiga, teknik mixing, suatu proses pengolahan berbagai sumber atau perangkat elektronik audio untuk menghasilkan pengolahan suara yang baik sesuai dengan karakter sumber suara, cita rasa, estetika, tata suara. Yang terakhir yaitu teknik recording, suatu proses untuk mendapatkan informasi atau hasil rekaman yang disimpan dalam suatu media rekaman. Ini ialah fungsi tata suara. Fungsi tata suara sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan pesan tentang keadaan yang sebenarnya kepada pendengar atau penonton. Dua, menekankan sebuah adegan atau peristiwa tertentu dalam lakon, baik melalui efek suara atau alunan musik yang dibuat untuk menggambarkan suasana atau atmosfer suatu tempat kejadian. 3. Menentukan tempat dan suasana tertentu, keadaan tenang, tegang, gembira maupun sedih, misalnya seperti suara ombak, camar, dan angin, memperkuat latar cerita di tepi pantai. Yang keempat, menentukan atau memberikan informasi waktu, bunyi lonceng, jam dinding, ayam berkokok, suara burung hantu, dan lain sebagainya. Yang kelima, untuk menjelaskan datang dan perginya seorang pemain. Selanjutnya yaitu jenis tata suara. Yang pertama live, yang kedua rekaman, yang ketiga rekaman basah, dan yang keempat rekaman kering. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.